Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bertemu ya pada kuliah yang minggu kedua ini ya. Maaf ini nggak saya munculkan gambar saya karena memang di sini agak lemah tadi sinyalnya, jadi masuknya agak susah tadi. Uh, Nanti kalau sudah mungkin kelihatannya sudah, akan saya munculkan gambar. Hari ini kita mulai belajar ya, dari mulai ada presentasi. Yang jelas ini Anda ini semester 1 ya? Iya, semua semester 1 ini ya. Semester 3, Pak. Semester 3, Pak. 3, Pak. Oh, semester 3 ya. Iya, iya. Nah, karena elektronika dulu pernah semester apa ya? Yang antara 1 atau 2 gitu. Ya, kalau sudah semester 3 paling nggak ada sudah adaptasi dengan apa namanya situasi yang ada di Siska, cara ngajarnya bapak-bapak. Ya. Baiklah. Untuk hari ini kita akan diskusi tentang materi sistem satuan, tentang teori kuat arus, ya. Kemudian tentang tegangan, apa itu tegangan, ya. Kemudian ada tentang daya listrik, ya. Nah, seperti yang sudah saya berikan di apa namanya di tabel yang saya berikan kemarin. Jadi ada beberapa rinciannya sistem satuan tak akan dibahas. Kenapa sistem satuan? Karena kita supaya bisa ngerti lah. Ingat ya, satuan tuh. Jangan sampai lupa ya, karena kita orang engineering. Kemudian ada tentang teori kuat arus, mungkin ini agak sedikit menyinggung ke teori fisika ya. Fisika, supaya kita juga tahu dasar terjadinya tekanan arus listrik. Kemudian juga tentang teori tegangan dan teori daya listrik. Oleh karena itu nanti kita akan berikan waktu untuk yang hari ini. Saya harapkan semuanya hadir ya. Saudara Rizwan ada? Rizwan, Muhammad Rizwan. Ada, Pak. Baik. Saudara Rafli. Ada, Pak. Rafli. Baik. Kemudian saudara Ridho. Iya. Ada, Pak. Saudara Juan. Saudara Hadir, Juan, Pak. mana saudara Juan? Hadir, Pak. Baik. Itu tadi saudara Ridho tadi kok satunya ada yang jawab. Saudara Ridho ini Ridho Wulan ya? Ini Nggih, Pak. kita perempuan. Perempuan, Pak. Saya perempuan. Oke. Maaf. Iya, Pak. Baik. Dinikmati saja, kalau ada kekurangan nanti saya tambahkan apa yang harus ditambahkan di PPT-nya. Saudara Rizwan sudah siap? Halo, saudara Muhammad Rizwan. Siap, Pak, insya Allah. Nah. Oh, Rizvan ya? Rizvan ya? Iya, Rizvan, Pak. Ya. Baik, silakan dimulai. Anda tayangkan PPT-nya, lalu Anda jelaskan.
Apa PPT-nya udah terlihat, Pak? Alhamdulillah sudah. Silakan. Ya, terima kasih waktunya dan izinkan saya memperkenalkan diri dan mempresentasikan hasil dari kerja saya. Saya awali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya dari kelompok 1. Nama lengkap saya Muhammad Rizwan Bayaki. Kebetulan baru maba Pak, maba RPL 2021. Saya di sini izin mempresentasikan tentang tugas elektronika kapal saya, yaitu beberapa bab tentang satuan sistem dan sistem MKS dan juga beberapa bab-bab subbab dari satuan sistem. Berikut adalah NRP saya 5019211177. Jadi saya langsung masuk ke satuan sistem. Jadi apa sih satuan sistem itu? Satuan sistem merupakan sebuah tatanan ukuran untuk mengukur sebuah besaran di mana dalam sistem ini mempunyai standar satuan sistem internasional. Sedangkan menurut Barnawi, sistem satuan merupakan bahasa untuk menyatakan hasil-hasil pengukuran dalam bidang ilmiah, teknologi, maupun perdagangan. Jadi satuan sistem merupakan tatanan ukuran atau besaran yang biasa kawan-kawan atau orang-orang gunakan untuk melakukan pengukuran dan melakukan mempunyai nilai ukur dalam bidang ilmiah, teknologi, dan juga perdagangan. Sedangkan satuan sistem internasional yang diambil dari bahasa Perancis yaitu Sistem Internasional di Unit atau SI adalah satuan sistem atau besaran yang paling umum digunakan. Sistem SI ini secara resmi digunakan hampir di semua negara kecuali di Amerika yang memanfaatkan sistem imperial dan di Liberia dan Myanmar. Jadi satuan sistem internasional itu merupakan satuan sistem yang hampir digunakan di banyak negara. Jadi tidak ada perubahan dan tidak ada beda nilai-nilai mungkin di Indonesia dan juga di negara lain yang menggunakan satuan sistem ini. Jadi kenapa sih harus ada satuan sistem? Kenapa sih kita perlu untuk belajar tentang itu? Rizwan. Iya Pak. Rizwan. Iya. Rizwan. Ini gambarnya tetap diem aja nih. Oh iya Pak. Sudah pindah Pak. Iya. Sudah pindah. Saya juga Pak. Iya. Masih tetap. Saya juga masih diam, Pak. Teknika kapal. Iya, ini kok gambarnya belum pindah. Saya coba. Ya, ini sudah. Oh, sudah Pak ya. Iya. Oh iya. Ya. Saya izin ulang lagi Pak ya. Atau dilangsung? Ya, boleh. Ya. Ya, ulang aja. Jadi satuan sistem merupakan sebuah tatanan ukuran untuk mengukur sebuah besaran, di mana dalam sistem ini mempunyai standar internasional yang sudah ditentukan oleh para ahli. Sedangkan menurut Barnawi 1978, sistem satuan merupakan bahasa untuk menyatukan hasil-hasil pengukuran dalam bidang ilmiah, teknologi maupun perdagangan. Jadi secara umum satuan sistem merupakan sebuah ukuran atau jenis ukuran yang digunakan banyak orang di seluruh dunia untuk mempermudah melakukan kegiatan di bidang ilmiah, teknologi maupun perdagangan. Sistem satuan juga mempunyai sistem satuan internasional yang sudah ditetapkan para ahli, di mana diambil dari bahasa Perancis yaitu Sistem Internasional de Unit. Adalah sistem satuan dan besaran yang paling umum digunakan karena sudah mendapatkan persetujuan para ahli dan hampir dimanapun negara ketika sistem ini digunakan maka tidak ada perbedaan nilai-nilai yang ada. Seperti itu. Terus kenapa sih harus ada satuan sistem dan kenapa kita harus belajar itu? Karena adanya berbagai macam satuan untuk satu besaran yang sama akan menimbulkan kesulitan dan kerancuan. Kita harus menyelesaikan penyesuaian tertentu untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Jadi dengan adanya kesulitan tersebut, para ahli akhirnya menyepakati sebuah sistem satuan yang menggunakan sistem standar satuan internasional. Suatu sistem internasional yang biasa banyak dipakai yaitu biasanya terdiri dari 7 besaran dasar, yakni besaran yang menjadi dasar dari besaran-besaran turunan, dan terdapat pula besaran turunan yang merupakan turunan dari besaran-besaran pokok itu sendiri. Jadi berikut adalah beberapa tabel untuk menjelaskan tentang besaran dasar dan beberapa contoh tentang besaran turunan. Jadi besaran dasar itu ada 7. Yang pertama nama satuannya yaitu detik, meter,
kilogram, ampere, kelvin, dan mol. Jadi untuk simbol-simbolnya ada di sebelahnya ya. Misal S kecil untuk menentukan detik atau waktu, seperti itu. Atau M untuk mengukur panjang. Sedangkan besaran turunan merupakan besaran turunan dari dari besaran-besaran pokok. Misal kita Newton. Newton itu untuk menentukan besaran gaya dan berat. Untuk menentukan ukuran gaya dan berat, simbolnya N besar. Berikut adalah turunan dari kilogram meter per sekon. Seperti juga watt yang untuk menentukan nilai daya, flux, dan radian yang memiliki simbol W besar. Ini juga turunan dari besaran pokok kilogram, meter persegi, dan juga second. Nah, besaran-besaran satuan sistem ada beberapa sebenarnya. Ada sistem MKS, ada sistem CGS. Tapi karena emang saya kemarin dibatasi hanya membahas tentang sistem MKS, maka di sini saya izin membahas tentang sistem MKS. Sistem MKS merupakan sistem satuan yang diakui dan dijadikan satuan internasional yang hampir digunakan di seluruh dunia. Sistem ini diambil dari awal huruf-huruf sistem satuan. Maka sistem MKS ini adalah kepanjangan dari meter untuk mengukur panjang, kilogram untuk mengukur massa, dan sekon untuk mengukur waktu. Keuntungan menggunakan sistem MKS adalah salah satu keuntungan terbesar adalah menggunakan sistem ini. Penggunanya adalah hampir di seluruh negara di dunia. Karena sistem ini adalah salah satu sistem yang diakui secara internasional. Selain ini juga sistem ini juga mempunyai tatanan yang sudah dijelaskan dalam tabel-tabel besaran mereka. Jadi 1 meter di Indonesia nilainya dan ukurannya bakal sama dengan 1 meter di negara lainnya menggunakan sistem MKS. Tidak ada perubahan sedikit pun. Jadi mempermudah kerja-kerja kita untuk melakukan pekerjaan di bidang-bidang ilmiah, perdagangan, atau yang lain-lain. Sistem MKS ini juga mempunyai awalan untuk melakukan perhitungan dan lebih mensederhanakan nilai atau angka dalam perhitungan. Karena kita hanya tinggal merubah dengan awalan tertentu yang sesuai. Seperti contoh 1 miliar meter, maka kita tinggal rubah dengan 1 gigameter. Jadi lebih mempermudah, karena ketika kita melakukan sebuah pekerjaan dengan mempunyai nilai angka 0 yang banyak, maka akan semakin mempersusah atau membuat kita bingung. Jadi diberikan sebuah awalan untuk mempermudah melakukan pekerjaan. Seperti itu. Nah, berikut adalah beberapa tabel dan contoh tentang awalan-awalan yang biasa kita gunakan di satuan MKS. Iota, zeta, hexa, dan lain-lain sampai yang ke bawahnya. Kebetulan ada 2 atau 3 ke bawah, cuma nggak cukup screenshotnya kemarin, jadi cuma didapat ini doang. Jadi semisal 1 desi dan deka gitu. Nah, berikut adalah penjelasannya, simbol-simbolnya juga ada, dan nilai-nilainya juga terdapat. Jadi semakin ke atas maka presentasi nilainya semakin besar, sedangkan semakin ke bawah presentasi nilai ukurannya semakin kecil, dan juga ada kelipatan-kelipatannya. Misal dari meter ke deka naiknya pangkat 1, 10 pangkat 1, 10 pangkat 2. Tetapi ketika dari misal kita pakai satuan dasarnya meter, kita pindah ke iota meter, maka akan berubah menjadi 1 kali 10 pangkat 24. Jadi sebenarnya 1 meter iota mempunyai nilai angka 0 yang sangat panjang. Jadi untuk mensederhanakan itu, ketika kita menggunakan awal, kita tinggal menggunakan iota. Dan juga atau kita rubah menjadi 10 pangkat 24. Sedangkan semakin ke bawah, maka nilainya semakin kecil. Dan juga pangkatnya menjadi minus. Seperti itu. Seperti contoh seperti ini. Contoh penggunaan awalannya, 1 pikometer sama dengan ketika kita jabarkan secara panjang, maka nolnya akan semakin banyak dan semakin mempersusah kita untuk melakukan perhitungan. Jadi 1 pikometer sebenarnya kalau kita singkat tinggal dengan mudah 1 pikometer sama dengan 1 kali 10 pangkat 24 terameter. Begitu juga sebaliknya, ketika terameter
dirubah menjadi pikometer, maka hasilnya akan menjadi desimal seperti ini dan angka nolnya sangat banyak. Seperti itu. Dan berikut referensi yang saya gunakan untuk mengerjakan presensi ini. Saya ambil dari buku Jonotor B. Dermawan dari Sistem Satuan Bandung dan lain-lain. Mungkin itu saja presentasi singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Barangkali ada masukan dan juga saran, saya kembalikan ke Pak Sardono. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih presentasinya. Ini apa kita langsung dulu baru tanya jawab atau ditanya dulu, gimana maunya? Untuk yang audiens mungkin ada ide. Kalau kita tanya jawab dulu nanti lupa waktunya. Kalau presentasi selesaikan baru tanya jawab, jadi kita leluasa. Mungkin lanjut dulu, presentasi Pak. dulu, Pak. Presentasi Ya. dulu aja ya. Oke, Pak. Baik, tadi tentang satuan ya, dengan segala apa namanya, kenapa dibuat satuan ya, kemudian nanti di situ untuk menyederhanakan tentunya ya, satuan itu untuk menyederhanakan kita dalam menentukan ukuran sesuatu ya, tidak banyakkan huruf nanti ya. Nah, tadi dikenalkan tentang MKS karena memang kita langsung ke MKS saja karena memang itu yang lebih umum dipakai orang ya, dipakai orang di dunia, sehingga kita langsung ke MKS saja. Kalau kita detailkan nanti jadi terlalu panjang. Nah, kemudian jadi dikenalkan tentang beberapa apa namanya, ada piko sampai tera ya. Nah, mungkin nanti tulisan tadi terlalu kecil jadi saya juga nggak bisa lihat, tapi dari penjelasan di contoh tadi paling nggak sudah ada. Nah, nanti mungkin walaupun ada perbaikan tentunya yang tayangan yang kecil-kecil tadi agak susah dibaca itu tadi, mungkin nanti perlu dibaca lagi. Baik, kita teruskan dengan teori kuat arus ya, teori kuat arus. Kita sudah mulai masuk ke listrik nih. Saudara Rafli, silakan. Pak. Rafli Arsan, silakan. PPT-nya ditayangkan. Bentar, Pak. Ya. Pak, sudah terlihat teman-teman? Sudah. Sudah, Mas. Bisa gerak ya? Bisa. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, saya Rafli Arsan Muhammad dari RPL Siskal tahun 2021 baru masuk dengan NRP 50192111174. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang teori kuat arus listrik. Untuk yang pertama, listrik itu sendiri. Listrik adalah sifat benda yang muncul dari adanya muatan listrik atau dapat juga diartikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kondisi karena adanya penarikan dan penolakan gaya di antaranya. Yang kedua yaitu sumber energi yang dapat disalurkan melalui kabel. Yang ketiga, arus listrik timbul karena muatan listrik mengalir dari saluran positif ke saluran negatif. Ya, untuk jenis muatannya sendiri ada dua, yaitu positif dan negatif. Selanjutnya kita masuk ke arus listrik. Arus listrik merupakan salah satu dari 7 satuan pokok yang terdapat dalam Satuan Internasional atau SI, dengan satuannya adalah ampere dan simbolnya I.
atau current. Muatan listrik dapat berpindah apabila terjadi beda potensial. Beda potensial sendiri diperoleh dari sumber listrik, contohnya baterai atau aki. Masing-masing sumber listrik selalu mempunyai dua kutub, yaitu positif dan kutub negatif. Itu. Lalu selanjutnya, ini adalah gambar untuk contoh rangkaian listrik dan rangkaiannya. Dalam gambar di atas, baterai di sini sebagai sumber beda potensial digambarkan dengan simbol seperti ini. Garis yang panjang menunjukkan pada kutub positif, sedangkan garis pendek menunjukkan kutub negatif. Alat yang ada oleh baterai dapat berbentuk bola lampu, pemanas, radio, dan lain sebagainya. Alat yang dimaksud di sini adalah ini. Bisa berupa lampu, pemanas, radio, dan lain sebagainya. Ketika rangkaian itu terbentuk, muatan dapat mengalir melewati kawat pada rangkaian. Dari satu kutub ke kutub yang lain, dari emisi positif ke negatif. Aliran muatan tersebut disebut juga dengan arus listrik. Jadi seperti itu untuk arus listrik. Lalu arus listrik dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, listrik arus searah atau DC, yang bisa disebut direct current. Yang kedua adalah listrik arus bolak-balik atau AC, yang juga bisa disebut alternating current. Untuk listrik DC adalah aliran arus listrik yang konstan dari potensial tinggi ke potensial rendah. Pada umumnya ini terjadi dalam sebuah konduktor seperti kabel. Pada listrik arus searah, jika kita memegang hanya kabel positif, listrik tidak akan mengalir ke tubuh kita, atau yang bisa kita sebut kesetrum ya, seperti itu. Demikian sebaliknya. Untuk listrik arus bolak-balik atau AC adalah arus listrik di mana besarnya adalah arahnya arus berubah-ubah secara berulang. Jika kita memegang sumber listrik dan kaki kita menginjak bumi atau tangan kita menyentuh dinding, perbedaan tegangan antara kabel listrik di tangan dengan tegangan di kaki membuat listrik mengalir dari tangan ke kaki sehingga kita akan mengalami kejutan listrik. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk selanjutnya kita masuk ke rumus dari kuat arus itu sendiri. Sudah kita tahu I adalah kuat arus ya, sama dengan I dibagi atau per T. Dengan keterangan I sama dengan kuat arus dengan satuan ampere, dan Q adalah muatan listrik dengan satuan coulomb, dan T adalah waktu dengan satuan second. Atau juga bisa dengan rumus I sama dengan V per R, dengan keterangan I sama dengan kuat arus listrik dengan satuan ampere, V itu sendiri sebagai hambatan listrik dengan satuan ohm, dan simbolnya seperti ini. Untuk R sama dengan beda potensial listrik dengan satuan volt, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Sebuah arus listrik melewati sebuah hambatan dalam suatu rangkaian dengan besar arus listrik sebesar 4 ampere dalam kurun waktu 10 second. Tentukan besar muatan listriknya. Ya, seperti ini kira-kira untuk penyelesaiannya. Diketahui arusnya 4 ampere, waktunya 10 second. Yang dicari Q, muatan listrik. Jadi besar muatan listriknya setelah dicari adalah 40 coulomb satuannya. Ini ada contoh soal lagi yang pakai rumus yang kedua. Sama saja, arus listrik 4 ampere mengalir melalui sebuah kawat pengantar dengan beda potensial di kedua ujungnya adalah 16 volt. Tentukan hambatan pada kawat tersebut. Diketahui arusnya 16 volt, ditanya R, jadi besar hambatan pada kawat adalah 4 ohm. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke hukum Kirchhoff dari kuat arus. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah arus pada simpul atau node sama dengan 0, dengan persamaan sigma I sama dengan 0. Jadi ini node yang dimaksud. Jika digunakan hukum Kirchhoff untuk arus seperti pada gambar di atas, maka diperoleh sigma I sama dengan 0 sama dengan I1 plus I2 plus I3 plus I4.
Untuk memudahkan analisis suatu rangkaian listrik, maka terlebih dahulu dibuat suatu referensi atau patokan terhadap arah aliran arus dan arah tegangan. Nah, contohnya referensi yang dimaksud yaitu ini dalam kotak ini, nilai positif adalah untuk arus yang menuju simpul dan nilai negatif adalah untuk arus yang keluar dari simpul. Jika dari perhitungan ternyata hasilnya berlawanan, negatif menjadi positif atau sebaliknya, maka arah arus tersebut berbalikan dengan asumsi yang pertama. Seperti itu. Untuk selanjutnya masuk ke ampermeter atau yang biasa disebut alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur nilai arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian listrik. Dalam pengukuran arus listrik, ampermeter harus terpasang secara seri terhadap rangkaian listrik. Ilustrasi berikut menunjukkan bagaimana pemasangan ampermeter pada sebuah rangkaian. Pada rangkaian di bawah terdapat sumber tegangan dan 3 buah lampu sebagai beban, masing-masing L1, L2, dan L3. Akan diukur kuat arus rangkaian, yaitu arus utama yang melalui L1, seperti ini cara mengukurnya. Kemudian diukur juga arus yang melalui percabangan L2, di sini. Dan L3 yang disusun paralel. Jadi seperti itu untuk ilustrasi bagaimana pemasangan ampermeter pada sebuah rangkaian. Itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan maaf saya belum menyantumkan sumber ya karena lupa. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Berikutnya teori tegangan listrik. Saudara Rida Wulan ya. Silakan Rida Wulan. Iya, Pak. Apakah sudah terlihat untuk template presentasinya ini? Belum. Belum Rida. Belum. Muncul. Ya. Sudah Baik. muncul itu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Izinkan saya mengawali presentasi saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Rida Wulan Suci, NRP 5019211170. Saya dari kelompok 3 dan akan membawakan presentasi tentang teori tegangan. Untuk definisi, simbol, dan satuan tegangan, tegangan atau beda potensial antara dua titik adalah usaha yang dibutuhkan untuk membawa muatan satu kolom dari satu titik ke titik lainnya. Dalam fisika, tegangan listrik disimbolkan dengan huruf kapital V dan dinyatakan dalam satuan SI berupa volt, yang diadopsi dari nama fisikawan Italia penemu baterai yaitu Alessandro Volta. Berikut ini adalah rumus tegangan. Untuk rumus tegangan listrik sendiri yaitu P sama dengan W per Q. Untuk P adalah tegangan potensial listrik dalam satuan volt, lalu W-nya adalah energi potensial listrik dalam joule, dan Q-nya adalah muatan listrik dalam kolom. Lalu, untuk hubungan tegangan dengan kuat arus dan hambatan dirumuskan dengan P sama dengan I kali R. Dan keterangannya adalah
I sendiri merupakan kuat arus listrik dalam ampere, lalu R adalah hambatan listrik dalam ohm. Selain itu, ada juga hubungan dengan daya listrik. Dapat dirumuskan dengan P sama dengan P per L. Untuk P sendiri merupakan daya listrik dalam satuan watt dan tadi I adalah kuat arus listrik dalam ampere. Selanjutnya, ini adalah contoh soal dari tegangan tersebut. Untuk rumus pertama tadi, jumlah muatan yang dipindahkan pada sebuah rangkaian listrik adalah 15 kolom. Jika energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan tersebut dari ujung-ujung rangkaian adalah 45 Joule, berapakah besar tegangan listrik antara ujung-ujung rangkaian tersebut? Di sini yang ditanyakan tadi adalah berapa tegangan listriknya. Jadi untuk penyelesaiannya adalah V sama dengan W per G. Dan didapatkan hasil besar 3 volt. Lalu ini adalah contoh soal tegangan untuk rumus kedua. Soalnya, jika di dalam suatu rangkaian listrik terdapat hambatan sebesar 4,5 ohm dengan arus listrik yang mengalir sebesar 10, maka berapakah tegangan listrik di dalam rangkaian listrik tersebut? Jika diketahui I-nya adalah 10 ampere dan R-nya adalah 4,5 ohm, maka penyelesaiannya untuk mencari tegangan adalah V sama dengan I kali R. Untuk I-nya tadi atau arusnya 10 ampere dan juga R-nya adalah 4,5 ohm, jadi didapat V 45 volt. Lalu selanjutnya adalah contoh soal tegangan untuk rumus ketiga. Di sini soalnya terdapat televisi dengan kuat arus listrik sebesar 1,2 ampere dengan besaran daya listriknya sebesar 264 watt, maka berapakah tegangan listriknya? Diketahui ini adalah 15 kolom dan W-nya adalah 45 Joule. Yang ditanyakan adalah tegangan atau V. Maka V sama dengan P dibagi I. Untuk hasilnya sendiri adalah 220 volt. Selanjutnya yaitu arah referensi positif dan negatif. Ada dua referensi untuk arah tegangan, yaitu arah tegangan untuk komponen pasif, atau kadang disebut juga dengan komponen linier, dan arah tegangan untuk sumber tegangan atau arus. Untuk komponen pasif ini sendiri, arah tegangannya dari titik yang bertegangan lebih rendah atau polaritas negatif, menuju titik yang bertegangan lebih tinggi atau polaritas positif. Jadi, arah tegangan selalu berkebalikan dengan arah yang diberikan. Dapat dikatakan juga bahwa tegangan ini merupakan tegangan jatuh atau drop voltage yang terjadi pada komponen yang bersangkutan. Sedangkan untuk sumber tegangan, arah tegangannya searah dengan arah arus, yaitu arah tegangannya adalah dari polaritas negatif menuju polaritas positif. Polaritas tegangannya untuk tegangan DC ini selalu tetap. Lalu selanjutnya yaitu alat ukur tegangan dan cara pasangnya. Alat ukur tegangan disebut voltmeter dalam bentuk fisik dan simbol voltmeter dan digabungkan untuk berbagai fungsi pengukuran lainnya disebut multimeter. Pengukuran dengan voltmeter harus diperhatikan apakah listrik itu menggunakan DC atau AC. Di samping itu, batas ukur tegangan harus diperhatikan. Untuk mengukur tegangan DC 12 volt harus menggunakan batas ukur di atasnya. Pengukuran tegangan AC 220 volt harus menggunakan batas ukur di atasnya, misalnya 500 volt. Jika hal ini dilanggar, dapat menyebabkan voltmeter terbakar dan rusak secara permanen. Lalu, ini merupakan bagian-bagian penting dalam multimeter. Ada display, lalu ada probe, selanjutnya adalah saklar selektor. Ini untuk cara mengukurnya. Yang pertama ini untuk cara mengukur tegangan DC atau DC voltage. 1. Atur posisi saklar selektor ke DCV. Lalu pilih skala sesuai dengan perkiraan tegangan yang akan diukur. Jika ingin mengukur 6 volt, maka putar saklar selektor ke 12 volt. Ini khusus untuk analog multimeter. Lalu dihubungkan probe ke terminal dengan tegangan yang akan diukur. Probe merah pada terminal positif, lalu yang probe hitam ke terminal negatif. Hati-hati agar jangan sampai terbalik. Lalu, bacalah hasil pengukuran di display multimeter. Selanjutnya, cara mengukur tegangan AC
yaitu AC voltage, atur posisi saklar selektor ke ACV, lalu pilih skala sesuai dengan perkiraan tegangan yang akan diatur. Jika ingin mengukur 220 volt, putar saklar selektor ke 300 volt, khusus untuk analog multimeter. Lalu hubungkan probe ke terminal tegangan yang akan diukur. Untuk tegangan AC, tidak ada polaritas negatif dan positif. Lalu selanjutnya, baca hasil pengukuran display multimeter. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila masih banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk referensinya, mohon maaf belum sempat saya tambahkan di sini. Terima kasih. Baik, terima kasih Rida Wulan. Cukup lengkap. Kemudian untuk berikutnya Saudara Juan. Saudara Juan untuk teori daya listrik. Permisi Pak. Saya Muhammad Imron. Ya. Tadi Juan Sanson itu Pak menghubungi saya kalau PC-nya mati Pak. PC-nya Makasih, Pak. mati. Iya Pak. Pakai HP nggak bisa ya? Oh, enggak, agak kesulitan ya menayangkannya. Baik, kalau memang Saudara Juan belum bisa, kita langsung aja lanjutkan dengan diskusi ya. Untuk sesi pertama ini saya bebaskan siapa yang mau bertanya. Ya. Pak, izin bertanya, Pak. Baik, namanya Ida Bagus ya. Iya, Pak. Sebelumnya terima Baik, kasih atas silakan, kesempatannya. Ida. Saya Gus Adi, NRP 087. Tadi kan terakhir sempat dijelaskan mengenai voltase drop ya, atau voltage drop. Nah itu saya ingin bertanya apa penyebab lain terjadinya voltage drop sama cara mengatasi jika terjadi voltage drop gitu Pak. Terima kasih. Ya, langsung aja ya. Jadi ada pertanyaan tentang voltage drop dari Ida Bagus. Nah, kok terjadi voltage drop, kemudian bagaimana mengatasinya? Nah, silakan yang mendiskusikan tentang voltage tadi, Rida Wulan ya. Iya Pak, terima kasih atas pertanyaan yang telah diajukan dari Mas Ida Bagus tadi. Ya. Untuk voltage drop sendiri, yang dimaksud voltage drop adalah besarnya penurunan voltage terukur akhir dibandingkan dengan voltage yang direncanakan. Terdapat banyak sekali penyebabnya. Terdapat 3 hal yang menyebabkan terjadinya voltage drop. Pertama yaitu besarnya arus yang mengalir. Semakin besar arus yang mengalir, maka semakin besar voltage drop yang terjadi. Dan juga kedua adalah dependensi atau tahanan dalam kabel. Semakin besar tahanan dalam sebuah kabel, maka semakin besar pula voltage drop yang akan terjadi. Lalu yang ketiga, beban yang melebihi kapasitas suplai. Pada kondisi tersebut tidak hanya peralatan yang mungkin mengalami kerusakan, tetapi seluruh jaringan dalam keadaan berbahaya. Untuk cara mengatasinya bisa dengan mengganti ukuran kawat atau penghantar dengan diameter atau penampang yang lebih besar. Lalu dapat menggunakan trafo step up pada gardu atau pada panel end user atau pemakaian sebelum listrik disalurkan. Lalu selanjutnya yaitu dengan pemilihan konduktor dengan tahanan yang lebih kecil, sehingga voltage drop-nya juga lebih kecil. Terima kasih. Ya, tadi dijawab oleh Rida ya.
Jadi apa sih drop itu? Jadi misalkan kita punya sumber tegangan, kemudian ada peralatan yang mau kita suplai dengan tegangan listrik. Nah, kan arusnya mengalir. Mengalirnya lewat apa? Lewat kabel penghubungnya, ya. Nah, sementara kabel sendiri itu mempunyai impedansi. Impedansi kan istilah umum ya. Jadi untuk DC maupun AC istilahnya impedansi. Tapi kalau DC itu tahanan saja. Kalau impedansi itu tahanan dan reaktansi. Nah, karena ada tahanan atau impedansi tadi, arusnya kan lewat di situ. Berarti I kalikan R. Maka akan timbul tegangan. Nah, tentu saja akibat dari tegangan yang ada di kabel, maka di bebannya akan turun tegangannya, ya, tegangannya turun, sehingga itu namanya drop voltage atau drop tegangan. Nah, itu tadi dikatakan jawabannya sudah benar ya, tidak. Jadi kalau pengen itu berkurang, tidak bisa dihilangkan itu ya. Bisa dihilangkan nggak, Rida? Tidak, Pak. Bisanya Tidak bisa dikurangi. ya. Ya, bisanya dikurangi saja, diturunkan supaya alatnya tetap berfungsi, kan gitu ya. Kadang-kadang kalau tegangannya itu turun, alatnya itu tidak berfungsi karena terlalu banyak drop, gitu loh. Nah, oleh karena itu, kalau pengen itu berkurang ya dicarikan yang R-nya kecil. Di dalam teknologi yang lebih futuristik ya, itu konduktor itu ada yang tanahnya super kecil, ya, namanya superkonduktor. Tapi itu sangat khusus ya, superkonduktor itu hanya mungkin untuk peralatan-peralatan yang super canggih aja yang pakai superkonduktor. Ya. Seperti itu kalau untuk yang lebih canggih lagi. Ya. Baik, saya kira jawaban tadi sudah benar. Mungkin ada pertanyaan lain lagi? Sudah bagus, ada respon. Ada respon, sudah bagus. Iya, Pak. Terima kasih, Pak, atas penjelasannya. Sudah sangat jelas. Baik. Yang lain mungkin mau nanyakan tentang apakah sistem satuan, ataukah buat arus, ataukah tegangan, ya. Permisi Pak, izin bertanya Pak. Silakan, Septian. Saya Septian Anandi Putra, NRP akhir 89. Untuk sistem satuan tadi kan ada MKS, meter, kilogram, dan second. Yang ingin saya tanyakan itu sebelum itu semua atau asal usulnya itu meter itu dapatnya segitu itu dari mana sebenarnya? Kita tahu kan sebelum itu kan seharusnya ada sentimeter dan lain-lain. Nah itu meternya itu sebenarnya dapat 1 meter itu dari mana? Terima kasih. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Septian. Ini pertanyaan saudara Rizwan Bayaki. Bagaimana saudara Rizwan? Dapatnya 1 meter itu dari mana? Mungkin bisa dijawab. Ya, izin menjawab ya Pak ya. Ya, Sejujurnya kalau ditanya dapatnya 1 meter, saya sendiri juga nggak paham karena kita kan sudah dikasih ketentuan dari para ahli kalau 1 meter ya udah ukurannya segitu. Kayak gitu, mungkin Bapak bisa membantu ya. Saya juga bingung kalau ditanya 1 meter itu panjangnya kenapa bisa segitu, itu saya nggak paham sih Pak. Karena kita cuma, kalau saya sendiri selama ini kan cuma sekedar pemakai kayak gitu ya, 1 meter ketetapannya seperti itu gitu. Kecuali kalau 1 meter berapa senti mungkin dalam sistem satuan sudah dijelaskan seperti penurunannya dan juga apa pangkat-pangkat dari 1 meter ke 1 senti 1 meter ke sentimeter itu berapa, kayak gitu sih Pak. sebenarnya itu dulu di sekolahmu sebelumnya
di bangku SMA kan diberikan. Ada ketentuan lain ya, ini ada penjelasan lain ya. Menurut sistem MKS ya, meter itu didefinisikan sebagai suatu jarak yang besarnya adalah 1/10 juta dari jarak antara kutub bumi dan ekuator. Nggak tahu nih. Ya itu para ahli fisika yang anu ya, tapi ya itu tadi jawabannya saudara Rizwan tadi kan karena pemakai ya Rizwan ya. Tapi sebenarnya itu sudah ada di waktu kalian sekolah di SMA ya. Ada beberapa informasi seperti itu tadi ya. Sistem KS itu meter itu 1/10 juta dari jarak antara kutub bumi dan ekuator. Ya. Kemudian ada juga yang itu 1 meter itu ditetapkan sebagai 1.650.673,73 kali panjang gelombang radiasi garis orange ya. Dari apa ini? Mata saya nggak kelihatan ya. Seperti itu. Saya kira itu sudah pernah kita peroleh di bangku SLTA ya. Jadi 1/10 juta ini gimana baginya? Kita kalau orang awam seperti kita kan ya agak susah ya membayangkan ya. Kok bisa keluar angka itu dari mana? Wah itu sulit lagi itu nanti maksudnya. Ya paling tidak kita tahu ya. Baik, saya kira itu jawabannya ya, Septian. Mudah-mudahan bisa puas kalau di Google itu kan ada itu apa itu 1 meter ya. Ya, baik Mas, baik Pak. Itu yang Terima kasih bisa saya jawabannya sudah menjawab. Ya. Baik, ada lagi yang bertanya? Ini sudah 2 pertanyaan, yang satu dari Ida Bagus, yang kedua dari Septian. Ya. Permisi Pak, izin bertanya Pak. Silakan, Geo Vansa. Ya. Ya baik Pak, terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya terkait tegangan juga. Tadi kan Ida Bagus sudah menanyakan terkait drop voltage dan saya teringat ada permasalahan terkait over voltage gitu Pak. Jadi ketika tegangannya melebihi batas normal, itu sebenarnya penyebabnya apa ya Pak? Dan apakah benar-benar merugikan gitu Pak? Terima kasih. Baik. Ya, sebenarnya pertanyaan itu pada yang presentasi ya. Saya membackup. Ya, semangat yang presentasi ya. Nanti kalau nggak direken nanti dia lemes nanti. Baik, over voltage. Over voltage, apa itu over voltage? Mungkin saudari Rida Wulan bisa menjelaskan. Ada drop voltage, ada over voltage. Silakan. Terima kasih untuk pertanyaan yang diajukan. Kalau dari saya sendiri, kalau over voltage tersebut belum sebegitu paham. Tapi kalau drop voltage saya sudah paham. Jadi mohon maaf Pak, apakah bisa minta penjelasannya juga tentang over voltage tersebut? Ya, paling tidak kamu harus nyuara dong, biar ada partisipasinya ya. Okay. Baik, ada drop voltage, ada over voltage. Sebenarnya kalau kita bicara drop voltage, over voltage, itu pasti nanti larinya ke pembangkit. Kalau itu katakanlah semacam baterai gitu, tidak akan ada over voltage. Nah, tapi kalau drop voltage penjelasan dari saudara Rida Wulan tadi adalah ada drop tegangan yang terjadi karena dilewati arus, gitu kan. Tapi kalau Anda bilang ada drop voltage, itu katanya dengan pembangkit. Pembangkit itu kan menghasilkan tegangan listrik.
Pembangkit itu apa? Ya generator. Generator bisa DC, bisa AC. Ya, jadi generator itu bukan hanya harus bolak-balik, tapi juga harus DC. Nah, karena dibangkitkan, berarti dia nanti dibangkitkan mencapai tegangan tertentu. Ya kan? Tegangan tertentu dan kemampuan daya tertentu. Daya artinya apa? Seperti Anda tahu bahwa daya itu adalah V kalikan I, ya umum ya. Ini yang DC. Jadi karena ada tegangan dan arus, maka timbul daya. Atau generator itu menghasilkan daya listrik, daya dan tegangan. Arusnya tergantung bebannya minta berapa, kan gitu ya. Nah, nanti kalau sudah disetting pada tegangan tertentu, katakanlah misalnya tegangannya 220, maka si generator akan berusaha mempertahankan tegangan 220. Ya. Tegangan itu apa? Tadi katakan oleh Saudari Ridho, tegangan adalah daya persatuan waktu. Ya kan? Daya persatuan waktu. Nah, kemudian ini dipertahankan tegangannya. Nah, kalau terjadi tarikan daya yang lebih di beban, maka otomatis nanti tegangan di pembangkitnya akan turun. P sama dengan dW per dq ya. Nah, kalau wattnya lebih tinggi dari yang dibangkitkan saat itu dibangkitkan berapa dayanya, begitu terjadi tarikan yang tiba-tiba besar, maka dropnya kan akan turun, tegangannya akan turun, toh, V-nya kan akan turun. Sehingga padahal kita butuh untuk alat tersebut misalkan sebuah pompa atau apa, itu harus pakai tegangan 220. Tapi ada tarikan beban yang tiba-tiba tinggi, maka tegangannya akan turun. Sehingga ada semacam penurunan tegangan, karena kalau alat itu tegangan sudah tertentu, dayanya tertentu, nah kalau lebih besar dari sumbernya tegangannya ngedrop. Yes. Itu namanya drop voltage. Walaupun generator itu nanti akan segera menaikkan lagi dengan menambahkan namanya arus eksitasi. Nanti kalau kita bicara generator akan tahu. Nah, harus ada pemagnetan baru lagi, gitu loh. Nah, itu istilahnya drop voltage. Sesaat itu. Tapi sesaat itu Anda bayangkan kalau tegangannya turun untuk menghasilkan tenaga tertentu, maka arusnya yang akan naik. Ya, arusnya itu nanti akan naik. Sehingga yang dikhawatirkan nanti terjadi kerusakan pada alat tersebut karena arusnya lebih tinggi. Konduktor tadi dikatakan oleh Saudara Rafli tadi mempunyai kemampuan arus tertentu. Nah, kalau ditarik arus yang tinggi, dikhawatirkan kabelnya akan terbakar. Seperti itu jawabannya. Ya, ini agak drop voltage itu agak agak aplikatif ya. Jadi kalau Anda sudah levelnya sudah di desain 4, Anda akan sedikit dikupas tentang itu. Baik, itu jawabannya, Geo. Oh ya Pak, baik. Terima kasih Pak. Baik. Silakan, ada pertanyaan lain? Jadi dipahami ya teorinya dari yang dijelaskan dari teman-teman tadi, itu sangat saling terkait ya. Sebenarnya dengan daya listrik juga terkait. Daya listrik itu V kalikan I. Oh, berarti ada hubungan antara V dan I dan P-nya. Gitu loh. Permainannya di situ saja selalu. Baik DC maupun AC. Ya. Nah, kalau tadi ngatasi drop itu generator itu akan berusaha menstabilkan lagi. Tapi sesaat itu yang membahayakan. Ya. Biasanya itu ditambahkan pengaman, pakai fuse, ya, pakai MCB. Jadi kalau ada tarikan arus tinggi sekali, dia langsung putus.
Supaya apa? Supaya tidak terjadi peralatannya terbakar. Baik, ada lagi pertanyaan? Permisi Pak. Ya, silakan Muhammad Imran. Saya Muhammad Imran, ingin bertanya tentang kuat arus. Biasanya saya sering dengar kalau ada kebakaran gitu yang disebabkan oleh arus pendek. Itu apa ya? Mekanisme sehingga apa ya yang kebakaran disebabkan oleh arus pendek itu bagaimana ya? Terima kasih. Baik. Mungkin Saudara Rafli bisa menjawab dengan short circuit atau arus pendek. Orang bilang ada arus pendek, tapi bahasa akademiknya short circuit. Ya, jadi arus pendek ya, itu biasa dikenal sama masyarakat itu konslet listrik. Yaitu kondisi di mana suatu hubungan dengan tahanan listrik yang sangat kecil sehingga mengakibatkan aliran listrik yang sangat besar. Bila terjadi hubungan singkat, arus berlebihan mengalir karena tidak dihalangi oleh hambatan dan menyebabkan ledakan. Bersentuhannya konduktor bermuatan positif dan negatif, itulah yang menimbulkan arus pendek sehingga mengeluarkan percikan api dari kabel, stop kontak, atau bahkan bisa menyebabkan kWh meternya meledak. Untuk penyebab terjadinya arus pendek itu banyak, tapi saya akan jelaskan beberapa diantaranya. Itu yang pertama itu bisa diakibatkan karena pemasangan piranti listrik yang kurang sempurna. Yang kedua yaitu bisa disebabkan kabel lecet atau kabel terkelupas, lalu kabel tidak sesuai dengan kapasitas. Lalu selanjutnya yaitu steker terlalu banyak terpasang di stop kontak, itu juga bisa jadi masalah. Lalu saklar yang tidak dengan baik, itu salah banyak penyebab terjadinya arus pendek. Mungkin bisa membantu menjawab itu Pak. Terima kasih. Ya, jadi gini ya, sebenarnya kalau istilah short circuit ya memang bina ya, bahasa di umum, ya, bahasa di umum dan bahasa orang akademik itu agak berbeda, ya. Nah, semua orang katakan pokoknya ada arus berlebihan namanya konslet. Arus pendek bahasa persnya ya, arus pendek. Kalau short circuit pengertiannya adalah di situ ada tegangan tembus, ya, ada tegangan yang menembus isolasi. Jadi misalkan ada kan konduktor itu ada, misalkan kalau DC kan positif negatif ya. Nah itu kan setiap konduktornya kan ada isolasinya. Misalkan kemudian pada jarak tertentu dia tidak akan tembus dengan tegangan tertentu. Ya. Jadi misalkan kamu beli kabel ini untuk tegangan 220, arus sekian lah, sudah tertentu kan itu. Harusnya sudah tertentu, jarak atau tebelnya isolasi sudah tertentu. Yang dibilang sebagai short circuit itu adalah arusnya tidak mengalir ke beban, tapi mengalir di konduktornya. Antar konduktor tadi, positif negatif tadi, itu namanya short circuit. Nah, itu bisa terjadi kalau misalkan ada perubahan struktur dari isolasinya. Misalkan isolasi ini mempunyai ketahanan untuk tegangan sekian, tapi kalau dia panas dia akan turun, kan bisa. Coba kalau kalian itu nanti ada kabel kemudian mulai hangat, hati-hati, itu nanti akan terjadi
short circuit. Ya. Nah, kalau sudah terjadi short circuit, itu akan timbul panas, yang itu yang menyebabkan timbul kebakaran. Tinggal panas, nanti mengelupas isolasinya, lah itu ngalir arus terus, dan nanti tinggal itu nyentuh apa lagi, misalnya nyentuh gorden, gordennya terbakar, lah rumahnya terbakar. Seperti itu. Kalau yang misalkan ada saklar, kemudian pemasangan yang tidak kencang, itu namanya loncatan listrik, namanya apa bahasa lupa ya. Jadi kadang karena pemasangan yang tidak pas, ya, kurang rapat, maka terjadi loncatan-loncatan elektron. Jadi mau nyampe enggak gitu. Sehingga di udara itu panas gitu loh. Kalau panas nanti saklarnya juga terasa hangat. Gitu loh. Nah, itu akan terjadi pengumpulan panas di situ. Nah, itu juga berbahaya. Ya. Nanti isolasi juga akan rusak karena itu. Gitu. Ada juga ya yang selama ini kurang diperhatikan orang. Karena memang tidak kelihatan di mata dan tidak dirasakan di tangan. Udara ya, udara itu kan menjadi jarak antara dua isolasi juga, ya. Nah, yang berbahaya itu adalah udara yang mudah terbakar. Misalkan uap dari bahan bakar. Bahan bakar itu kan sifatnya mudah terbakar. Kalau kita punya kabel, kemudian udara di situ mengandung bahan bakar, entah itu dekat di pom bensin dan sebagainya, maka ada loncatan elektron, tadi dibilang ya, arus listrik adalah loncatan elektron, maka udara tadi terbakar. Ya, itu tidak akan kalian lihat. Tapi nanti larinya udara terbakar itu akan menuju bahan bakar yang lebih besar lagi. Misalnya pom bensinnya, jadi gitu. Kalau kamu di pom bensin, udara di situ itu mengandung bahan bakar. Makanya orang melarang menyalakan peralatan listrik situ. Karena begitu jadi loncatan, das, udaranya yang mengandung bahan bakar tadi terbakar, das. Dia akan merembet masuk ke sumbernya. Nah, itu juga sebenarnya itu semacam short circuit juga, cuma itu tidak terasa oleh kita. Seperti itulah penjelasannya tentang konslet atau short circuit tadi, bung singkat tadi ya. Baik, itu Imran penjelasannya kurang lebih. Mungkin ada yang kurang puas. Ya Pak, untuk jawabannya puas. Tapi ini Pak, saya ada pengalaman. Kan di motor saya ini tombol apa ya untuk on off lampu utama tuh kadang panas. Apakah itu terjadi short circuit, Pak? Itu pemasangan yang kurang kenceng aja. Oh, Pak. Misalkan dipakai baut itu kurang kenceng, ya. Atau mungkin bisa juga ya kasus-kasus di mobil-mobil itu yang kadang-kadang apa namanya kabelnya itu sembarangan, ya. Yang sering terjadi itu BMW, ya, terus VW kombi itu ya. Itu kalau kabelnya itu tidak memenuhi standar lingkungannya, misalkan di situ itu ada bahan-bahan yang bisa merusak isolator, nah itu berarti bahannya mesti khusus. Nah kalau itu tidak sesuai dengan standarnya, nah itu bisa terjadi short circuit. Makanya kadang kan mesti kalau kebakaran mobil itu pulang dari bengkel, nanti bengkelnya itu ganti dengan kabel yang tidak sesuai standarnya. Tapi bengkel tidak pernah disalahkan. Itu yang salah mestinya bengkel. Kalau saya bilang gitu. Jadwal tengah jalan terbakar. Jadi kalau untuk mobil ya cari yang asli, jangan kendaraan cari yang asli supaya betul-betul bahannya itu sesuai gitu loh. Ya mungkin jadi lebih mahal, tapi ya itulah risikonya punya barang.
Baik, itu penjelasan saya. Mungkin juga itu anu ya, Imran ya, kurang kenceng bisa. Kalau kurang kenceng kan jadi loncatan-loncatan ya. Ngefong kalau orang bahasa tukangnya itu ngefong. Nah, kalau ngefong berarti itu kurang kenceng. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Baik, mungkin ada lagi yang bertanya? Ini jadi saya yang jawab ini, mestinya tadi yang jawaban Rafli ya. Ada lagi pertanyaan? Iya Pak, maaf Pak. Enggak apa-apa, Rafli. Ada pertanyaan lagi? Ya, kelihatannya nggak ada pertanyaan ya. Kalau memang tidak ada pertanyaan, ya kita akhiri dulu aja pertemuan pertama ini ya. Ya mungkin masih pertama kali ketemu saya ya. Mungkin belum bisa nyambung secara enak ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri dulu pertemuan hari ini. Permisi, Pak. Ya, silakan. Nah, ini untuk teman saya tadi Juan Sansan yang tidak bisa presentasi itu dilakukan di pertemuan berikutnya ya, Pak. Kalau ada waktu sisa ya. Oh, nanti baik, kalau Pak. ada waktu sisa, dia saya beri kesempatan. Ya, tentunya nanti minggu kedua kan untuk yang presentasi minggu kedua yang saya utamakan. Ya. Baik, Pak. Ya, Pak. Ya, saya enggak bisa mengatakan kalau nanti sana nanti mundur ya. Lebih baik sesuai minggunya. Nanti kasihan yang minggu belakangan jadi kena undur terus. Tolong disiapkan oleh Juan supaya nanti bisa memperbaiki atau mempresentasikan. Cuma perlu dipahami ya, saya itu kalau presentasinya di lain hari tentunya nilainya tidak bisa maksimal seperti yang pada waktunya ya. Ya memang kok gitu Pak, ya memang sudah begitu aturannya, kan tidak mungkin dong yang tertata dengan baik dengan yang belum tertata hasilnya sama, tidak mungkin. Wah itu kan membedakan, enggak juga. Ini saya kira saya nggak akan memberikan nilai yang terlalu enggak. Tetap saya menilai, cuma tentunya jangan dihadapkan sama dengan yang sesuai waktunya. Baik itu hal yang saya putuskan supaya kuliah berjalan dengan baik. Saya kira begitu. Mungkin ada lagi pertanyaan? Baik, jangan lupa absensinya ya diisi. Ya. Saya akhiri dulu sampai di sini. Nanti minggu depan tolong siapkan untuk kelompok pada minggu kedua nanti dengan baik ya, supaya tidak ada yang punya yang dilakukan yang terjadi pada Jiwan tadi ya. Untuk sebentar, untuk revisinya ya. Tolong untuk yang Rizvan tentang tadi ya, tulisannya yang presentasi yang terakhir tadi terlalu kecil ya sebelum referensi itu ya. Tolong itu dibesarkan, gimana caranya? Kalau perlu jadikan 2 atau 3 PPT gitu ya. Baik, Pak. Untuk Saudara Rafli Hasan, arus yang Anda tulis itu adalah untuk DC ya. Untuk AC itu ada I sama dengan dq per dt ya. Jadi muatan itu bergerak sebagai fungsi waktu. Jadi tolong ditambahkan ya. Kalau tadi kan Anda I sama dengan Q per T. Sesungguhnya I itu dq per dt juga ada. Karena muatan itu bergerak sebagai fungsi waktu untuk arus bolak-balik seperti itu. Tolong nanti ditambahkan ya, sama contohnya tentunya.
Iya, Pak. Saudara Rafli, bagaimana? Iya, Pak. Baik, Pak. Baik, kemudian Saudara Rida Wulan, ya. Iya, Pak. Saya tambahkan hampir sama dengan punya Rafli tadi. V sama dengan DW per DQ. Iya, Kalau Pak. tadi Anda kan W per Q, Iya. itu untuk DC. Nah, untuk AC itu DW per DQ. Jadi diferensial dari watt terhadap Q. Iya, Pak. Ya. Berarti untuk rumusnya Pergerakan tadi daripada muatan. ditambahkan ya, Pak? Tolong nanti tambahkan berikut contohnya ya. Iya, Pak. Ya, itu kan untuk DC yang kamu beri tadi. Lah untuk Ya. AC itu V sama dengan DW per DQ. Ya, Iya, Pak. nanti berikan contohnya. Nah, biasanya nanti Q-nya itu bergerak fungsi waktu sinusoidal. Ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Itu tolong perbaiki, setelah nanti diperbaiki, tolong nanti dijadikan satu, ya. Bisa kan ya nanti ya? Sekali ini punyanya Juan Kak. Nanti nunggu nanti ya. Nanti dalam minggu yang sama ini jadikan satu untuk dilaporkan ke saya perbaikannya. Baik, Pak. Baik, saya kira kita akhiri dulu sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan. Jaga kesehatan ya. Semoga kita bisa bertemu terus ya. Sampai kuliah selesai ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sultan. Izin lift, Pak. Ya, silakan.